wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya takzimi fatwa dan nasihatnya para alim, para ulama, para asatid, tokoh masyarakat, bini sepuh umat. Yang saya hormati dan saya muliakan sahibul hajah, sekeluarga. Mudah-mudahan keluarga ini yang sekarang mengumpulkan kita untuk kirim doa bersama terhadap almarhum ayahnya dan almarhumah ibunya, dijadikan sebagai keluarga yang baik, keluarga yang benar, keluarga sepakun estoh dek kadeng seponah teke pagi pondutnya benar tineng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat undangan sebutin kaula amul jahaki, sekejap bisa hos karena mangken penikah menambih orang zaman mangken tak pada sareng orang zaman lambe. Orang lambe mon beda selamat dan lebur anapa ada cukok keraan mending lambe, saya ada daging mending lambe nunggu aslamet dan nunggu beda acara mangken punten tak emoh buang keraan make rajah make banyak karena mangken zaman sibuk jadi hula sekejap bisa awas. Para tretan sedaja sebutan kaula amul jaki, debuna Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kula catet tafsirna takok tak salah. Artinya setiap seanyabeh pakun mate, pakun mah, pejabat mah, rakyat mah, ustad mah, kiai mah, sede coba ngocak mah, ustad sede, kiai santri orang biasa mah. Cangkol lagi orang sogi mah, orang melarat mah, setuah mateh napa boleh setuah sana kanak beji ini mati. Akan tetapi beda perlakuannya nanti ketika pada sambungan ayat wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Mati kita ini tidak seperti ayam, tidak seperti sapi, tidak seperti kambing, tidak seperti binatang. Akan tetapi mati kita nanti akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan, sehingga nanti di akhirat tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, di akhirat nanti akan dibalas dengan wafiatan sempurna ghaira mangkusatin, tidak dikurangi. Ini bedanya. Lanjutan ayat tersebut, faman zuhziha 'anil nar, pasara orang seekleburin Allah jauh dari neraka. Wa udkhilal jannata, masuk ke dalam surga tineng Allah. Faqad faz, maka orang tersebut betul-betul telah memperoleh apa yang diinginkan. Orang Islam pasti kepingin matinya husnul khotimah. Orang Islam pasti kepingin matinya membawa iman dan Islam, sehingga orang Islam pasti punya harapan mati masuk ke dalam surga Allah. Kalian aja ke iman nih berat.
tak kun karo parcajah dek ka Allah, parcajah dek ka malaikat Allah, parcajah dek ka utusna Allah, parcajah dek ka kitab-kitab seetorona ki Allah, parcajah dek hari kiamat, parcajah dek takdir benih kun karo benih. Di samping iman telah kita ikrarkan dengan lisan kita, kita mantapkan dalam hati kita, maka wa amilus solihat menjadi penjaga daripada iman kita agar supaya matinya tidak su'ul khotimah. Bajang laksanaki nih berdoa orang percaya dak Allah apa jeng gempangaki debuna Imam Abu Hanifah mayoritas atau 90% orang tersebut matinya su'ul khotimah. Naudzubil beda kan tuh ada yang saya tak rajin apa aja. So, biasanya tak aku caan saya tak rajin apa aja. Ya kan tuh aku caan kapi berarti kan rajin apa aja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa lanjutan hadis tersebut? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jangan tertipu dengan kehidupan duniawiyah. Sampian lapar ibarat syariat. Lapar di dunia itu hanya 8 menit. Ingat, lapar di dunia ini hanya 8 menit. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau dibandingkan dengan di akhirat. Kenyang di dunia ini hanya 8 menit. Tidak lebih, tidak kurang kalau dibandingkan nanti di akhirat. Maka ketika Bapak Ibu sekalian lapar di dunia ini, itu nanti di akhirat hanya 8 menit. Walaupun Bapak Ibu sekalian umurnya 63 tahun. Beda orang lapar belum menit. Cek lapar belum menit sok. Orang tak ada belum menit tak kira lapar. Sampai sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam tak kira lapar. Kenapa boleh orang salah kongan hula, ala kongoli. Sekali ada segedur para habis. Tak kira lapar maka 4 jam, 5 jam. Tetigu lebang sampian saja. Sebut di dalam Al-Quran wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah tipu muslihat belaka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sampaikan bahwa setiap yang bernafas itu pasti mati, kullu syai'in halikun illa wajah, bahkan segala sesuatu ini binasa kecuali zat Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita ingat setelah mati itu bagaimana. Nih, debuna Gusti Kanjeng Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis. Mati yang ada di dalam kubur itu sejatinya seperti orang yang tenggelam minta tolong. Orang mau banjir kan, otak belambu ke sungai, otak belambu ke tasik, kapal karem, kak ruah beda orang sekita mate kan, kita mate tengah tasik, upglow pun minta tolong. Nah pasau saya teguk kangku nyelamat aki abel, aneh kapada nehula bang sampian tinggal mate, kal ghariqil mughawis. Orang mati itu seperti orang yang karam, orang yang tenggelam minta tolong kepada siapapun yang bisa dimintai pertolongan. Apa yang dimaksud minta tolong di situ? Yang dimaksud minta tolong di situ adalah yantaziru da'watan talhaquhu. Dia menunggu doa yang bisa datang kepadanya. Dari siapa? Min abihi. Ini dari bapaknya nih. Anak mati dalam kuburan, minta doa kepada bapaknya. Bapak mati ada di kuburan, mengharap doa dari anaknya. Suami mati dalam kuburan, mengharap doa dari istrinya. Istri mati dalam kuburan, mengharap doa dari suami dan anak-anaknya. Semua begitu. Sehingga ketika ada orang berdoa, fa idza lahiqathu, ketika doa itu dikirimkan kepada orang yang meninggal seperti hari ini, doa dikirimkan oleh anak cucunya, bahkan mengundang banyak orang untuk mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Haul apa saya apa nikah? Haul Bu Punani binti Amsah. Bu Punani mangken peneka ekeremen doa hula bang sampian, ekeremen doa nak potona paneka kanat ahabba ilaihi minat dunya wa ma fiha.
doa yang kita kirimkan kepada beliau pada pagi hari ini, kita panjatkan kepada Allah untuk meringankan beban beliau pada hari ini lebih dia cintai dibanding dengan dikasih dunia dan isinya. Padah bang orang garam ublau pun karo parengnya emas, jangankan setengah kilo, segram 2 gram, parengin sekilo tak emut. Ya emas teh sekilo teh enjak cong, papan, minta papan, minta ban coba ban bekas kan, deng pelampung, pareng emas bang sampian, ya teh rosa rosa apa, kunci mobil Alphard teh tak emutan enjak cong, tak minta Alphard kok, minta pelampung, karena apa? Karena karam, benhula bang sampian pakai tinggal mate ngan benek. Oleh Bapak Ibu sekalian, memiliki keturunan yang soleh itu menjadi penting. Karena apa? Karena Bu Punani mangken penikah, tak kira doa kita tangken namun tak yonceng ten. Pahbodoh hula umpaman. Samput orang mak kae. Padu aki ya Allah, tetangga kula saanya mak no ni nu na. Ya Allah, hanya mak ne nek tetangga kula sepora aki kabeh sana. Aneka beda poleto bengeti mare mate benar ya Allah, sepora aki sana tak kira ten mun tetangga. Tak kira. Pasena seatu akina nak foto. Mun nak foto na tak didik laban agama bener insyaallah lolos nek sampeyan. Pakun ubglaupan, pakun ngak-ngakan itu ngatase, montut tolong de orang lain. Sementara sobung orang sebekal nolong. Para rabu tretan semul jasateja, semul jaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya saya sering ngomong sama teman-teman, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min talas. Salas menikah. Mun hula bang sampian tinggal umur mate sobungnya benah pekek sedajana amal pekek sedajana solawat saya bacangan makin pekek sedaja kan tak bisa maca solawat maca Quran hataman ngan gelek sobung bo kecuali telok. Nah telok ini keperhatian bang sampian saya kamah saya paling becek nomor setong sodakotin jariatin kanto beda pondok pesantren prengkoneng ki lagi abangun apa mangken masjid kita mare dulantai masjid itu tak salah nih ki selantai masjid tak remare padahal semen umpamana sesak mangken 70.000 sampean ngomongin semen setong sabuk kasah mon sampai tak bungkar masjid itu sampai kelagun kiamat keng tanton masjid mereka umur lebih lanceng tembang biu lebang sambian tak kena lebih pandai umur masjid. Bon, masjid ini kemudian rangkaian mangkene yang lebih hulu konstruksinya luar biasa. Kelan mon masjid pada kepada tsunami, pada gempa, pada apa asaus masjid relatif aman. Kenapa? Karena memang dibangun dengan konstruksi yang sangat kuat. Bukan karena itu tempat ibadah Allah, bukan. Bon tanah bon. Kenapa Masjid Baitur Rahman yang di Aceh itu berdiri kokoh walaupun tsunami seperti itu? Karena konstruksinya besar bagus. Rumah-rumah yang sekitarnya, di mana-mana masjid begitu. Maka masjid itu umurnya pasti lebih panjang dibanding dengan kita. Maka sodakotin jariatin di sini menjadi tempat yang utama yang ditempatkan oleh Rasulullah yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Kelenjak kok takok nyombong lagi PC 50, 100, 200, 300 ngobongi semen sesak dusak ke masjid, ke pesantren, ke madrasah. Cek ragu. Karena neka namung sebekal ngateragi nahula bang sampian pagi odik nyaman di alam kubur sampai dek ke akhirat. Nomor 2 ilmin yuntafa'u bihi,
kula bang sampian ilmu nala terbatas. Jangankan maca kitab koneng, jangankan maca kitab gundul, maca Al-Quran blekah ting umur 50 ke atas pun tak bisa mon tak nganggo kacamata. Pakun gak menganggo kacamata ghairil baca kailir. Ghairil maghdubi kailir. Maca. Ketuhanan baca kehutanan. Ana apa bolana? Engki karena lah cek Tuhan. Napa boleh ilmu si amalakin orang? Ia malaki abad tibi kadang korang ilmin yuntafa'u bi. Nomor telo awaladin soleh ya da'ulah andi anak potoh sesoleh mun lanceng umur andi anak itu manter lanceng umur rah manter sehat badan manter kuat iman ben Islam mah mun sampai tinggal umur sebelum ring tua nama teh basera basera saya adu akhirnya sampai dan andi anak munduk ke Madura. Alhamdulillah Ustaz nak foto kula munduk ke Madura pun alhamdulillah. Oleh sebulan beda telepon putrana meninggal munduk. Saya adu akhirnya sampai. Saya tore sobong pun. Jadi yang perlu kita kuati sekarang ini di samping mendidik anak kita dengan pendidikan yang bagus adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Beda pondok sompeng. Korang napa Ustaz? Korang semen nekak hula 10 sak neng 700 karo mangkin. Pan apa boleh nekak tretan hula nekak. Bang Kejip anggota DPR beda masjid sompeng bang, sompeng. Tapi alhamdulillah mon nikah banyak pon sompeng tega koros nikah bi hulai tengah. Ya senang anggota DPR nikah polem pon nikah koros berarti banyak helu sompeng nikah pon. Sompeng. Tak bisa nyompeng langsung anggaraki pemerintah. Ya Prengkoneng perlu dana 500 juta. Kok tak bisa mon 500 juta karena undang-undang tidak memperbolehkan. 50 bae 10% dari 500 juta. Alhamdulillah. Tak mungkin harus diminta bang yang masjid abangun bang proposal tak mungkin harus proposal. Oh di Candi ada madrasah di sana tuh kan 10 jutaan setiap tahun anggaran masukkan ke situ. Ini yang dinamakan orang hebat. Kalau toh memang nanti terjegal di rapat paripurna ketika pembahasan maka kita sudah tidak menjadi pengkhianat bagi umat yang telah memilih kita. Nih untuk pejabat. Tapi alhamdulillah saya dengar anggota DPRD kita semuanya sekarang ini sudah mulai proaktif terhadap lembaga-lembaga yang non pemerintah. Alhamdulillah. Lambat repot. Saya nyari orengan Bang Kizib, repot. Tak sabuk kantong TV soki kapi mon lambat. Mungkin pun alhamdulillah. Jarang mungkin rakyat pada soki pun. Tetih tak emoh pun anggota DPR maka andik mobil Pajero kama andik mobil napa kalau torot jadi yang masyarakat makin lah nyaman kapio di intem pengbi lambe pun Bapak Ibu sebeten kaula amul jaaki khususah nikah Bu Bunani binti Amsa ada satu riwayat ketika Imam Hasan Al-Basri ini ditinggal mati oleh ibunya. Beliau menangis meraung-raung. Menangis sejadi-jadi. Sampai para santri, para sahabatnya, para temannya menegurnya. Imam Hasan Al-Basri, engkau adalah panutan kami. Engkau adalah figur yang kami banggakan. Engkau adalah orang yang kami jadikan percontohan. Kenapa ibumu meninggal engkau meraung-raung menangis tidak seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika putranya wafat, Rasulullah menangis tapi hanya meneteskan air matanya, tidak keluar suara seperti engkau. Nanti engkau akan ditiru oleh orang lain. Hasan Basri, engkau menangis meraung-raung, nanti engkau akan dijelek-jelekan oleh orang, nanti engkau akan direndahkan oleh orang. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Kau tak peduli. Orang ngocak apa-apa kesengkok engkau tak peduli. Karena engkau nangis ria benih karena tanggung mak mati. Saya menangis bukan karena ibu yang aku cintai dan ibu yang mencintaiku wafat meninggalkanku, tidak. Saya menangis karena salah satu pintu surga oleh Allah ditutup atas kematian ibuku.
Coba nih. Umma mun ki bede la beungeus warga ka roh belu aku ni buka kanggo sampean. Karena setong dari laba ngesuarga ke arwah terbuka karena sampian abek teh dek ke umat, abek teh dek ke embuk, abek teh dek ke reng sepo bine. Mon sampai reng sepo bine peneka meninggal beda suara di atas langit, wahai fulan, ibumu telah meninggal dunia yang dengannya aku permudah engkau mencari rizki. Nekat torai orang sepunya kita seodi nyebabaki hula bang sampian lancar nyari rezeki. Maka umat ni kata doa, maka umat ni kata dung meloloh. Kalau ibu kita masih hidup, maka kita akan lancar mencari rezeki, akan mudah mencari rezeki. Ada orang protes, oh hula mak pakun seret Ustaz. Serta sampian peneka aneka lancar tempeng bi reng sepo binen pagi mate jan seret sampian nyaritunya. Mon sampian abek teh kauman buka bang Allah labeng rezeki peneka lancar sampian nyari rezeki. Wahai fulan, elangnya ni kepada suara yang kula bang sampian tak ngedik. Umat kamu sekarang meninggal dunia, yang dengan umatmu hidup itu aku permudah engkau mendapatkan derajat yang tinggi di sisiku. Benema itunya orang setaat kadang tua bine derajat ya dan Allah ya junna Allah beneka teki. Maka sampian campur lagi orang buktenan beda orang saya mau sama orang Yaman nih benih sahabat ke Rasulullah karena sempat di asareng Rasulullah tapi Usama benih tak toman acabis ke Rasulullah tak toman toju alengki bareng ben Rasulullah. Ketika beliau ini haji karena ibunya kepingin haji, ibunya sudah lumpuh, maka Usama ini setiap hari naik turun bukit untuk mencari kayu bakar, untuk mencari air. Turun naik bukit. Tujuannya apa? Ya, kakinya kokoh supaya punggungnya kuat. Kenapa? Untuk menggendong ibunya. Cuma ke orang miskin, orang tani. Maaf, Uwais Al-Qarni ke Usama. Maaf. Sampai pada saatnya beliau mampu untuk membawa ibunya haji, maka dibikin keranjang oleh Uwais Al-Qarni, dipikul ibunya di punggungnya, dibawa ke Masjidil Haram, dia tawaf, dia sa'i, dia tawaf ifadah, dia lontar jumroh Aqabah, dia lontar jumroh ula wusta Aqabah, pulang lagi, kemudian dia menyelesaikan seluruh ibadahnya, bertemu dengan Abdullah bin Abdurrahman, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau sampaikan? Sahabat Rasul, itu ibuku, aku gendong dari Yaman ke Mekah. Seluruh rangkaian ibadah haji sudah aku selesaikan bersama ibuku. Aku suapi dia makan, aku mandikan dia, aku bersihkan dia, aku cebokin dia ketika buang air. Apakah sudah cukup aku membalas orang tuaku? Apakah sudah cukup baktiku kepada orang tuaku? Apa jawaban Abdullah bin Abdurrahman? Apa yang kamu lakukan itu sudah sangat bagus. Tetapi apa yang kamu lakukan terhadap ibumu itu belum membalas satu kali jeritan ibumu ketika melahirkan. Beda orang kapetan, orang kumai, orang kaman nih kapetan nih, orang prengkoning nih sing indung ibu, beda. Uman sakit sing lain, beda. So zaman mangken, ane ke kita cok. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh anak-anaknya Ibu Punani ini sangat bagus. Tetapi bagi kita yang ibu kita masih hidup, bapak kita masih hidup, yang lebih bagus daripada ini adalah
berbakti kepada kedua orang tua kita mumpung mereka masih hidup. Karena apa? Karena debuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lau alimallahu syai'an minal uquqi adna min uffin lanaha an dzalik. Andaikan Allah menemukan satu kalimat yang lebih ringan daripada akecet kereng tuan, nah akecet tone akecet sampean. Sora uman, "Cong, lagi bokora, Cong." Duh, bapak deh. "Cong, lagi mira, Cong." Duh, mak deh. Andaikan ada kata-kata yang lebih ringan daripada itu dalam upaya menyakiti hati orang tua, niscaya kata-kata itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kelanjutan hadisnya, fal ya'malil aqu ma syaa ayya'mal. Orang yang suka menyakiti hati kedua orang tuanya silakan mengerjakan ketaatan apapun. Bahkan disampaikan dalam satu hadis, dia sempat 1000 Ramadan. Ingat nih, kula bang sampian paling banyak nih ke sebidek Ramadan. Sebidek tahun, sebidek pasah. Sampai dalam hati jelas lagi, sampai pun ada orang bisa berpuasa di 1000 bulan Ramadan, bisa mendapati 1000 kali Lailatul Qadar, ibadah tak daya bagus, haji setiap tahun selama 1000 tahun, sholat siang dilaksanakan, sholat malam dilaksanakan, tetapi dia menyakiti hati orang tuanya, la yadkhulal jannata, orang tersebut tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah. Tuh, lah kecet ke bapak, jangan tak bapak, ayah pak, boleh ngaji ya nak. Astagfirullahaladzim. Seorang ibu itu pernah ditanyakan, "Bu, adakah yang lebih menyakitkan dari ibu melahirkan?" "Ada," kata seorang ibu. "Apa?" "Dibentak oleh anak yang aku lahirkan itu lebih sakit diriku dibanding dengan aku waktu melahirkan." Kalian seto mandeng cerengan ke umantore mangkian ambu. Nggih mon neka mon bagian 4 nika bang setretanan Kak Sahar nika tak kira ring cerengan ka uman bon. Ring cereng nade napa sih ring uman lemare kubur. Bon nggih. Selawal ya'malil baru ma syaa ayya'mal la yadkhulan nar. Orang yang bagus terhadap kedua orang tuanya, sopan kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, melakukan kesalahan apapun, melakukan kejelekan apapun tidak akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka Allah. Kenapa? Karena orang yang bagus kepada kedua orang tuanya akhirnya nanti akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Kalian setretanan keluarga anak boton na Bu Nani beng mak bungkel hi. Sarah Pak Nasrawi penekah ini ke pengajian mungkin jauhun karo membeda pengajian lastare pengajian penekah kayak napas edo buaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebat colok Muhammad Selamat Arsyadi dan hula bener nyampe aki bener ngajarin hula mun kun karo ngabele cek neka debun Gusti Kanjeng Nabi. Sampian atorok kangkui sampian tak atorok ki kangkui sampian. Ti andi obeng teka ala seketebu. Paring aki kereng sepur. Mak, mon umma aneka anak pena kebeli penang kangkui na pena. Mon bapak naroko kebeli bekoh mak le nyaman aroko. Orang tua satu mampu membesarkan anak 10. Dalam waktu yang bersamaan di hari raya mampu membelikan 10 set baju. Mulai dari sandal, sarung, klambi, koca, kaos sampai kawat-kawat yang melaki anyar kabeh. 10 anak ring 10 setong mampu melaki. Sampian orang 10 bertak mampu masing-masing abri klambi kereng tuan. Nih, mun tak bisa abri tong setong sombongan setretanan 10
maju bapak ni melaki kelampih sarong melaki lamiri kelampih melaki merek atlas surban melaki merek atlas kota melaki 3 udeng aneh ke kota nagam cap gapuro arken segame ibu ting yang kuy oleh seminggu merah kapi pon konco denek aku lebang sampian tak paham tandi obang mon ngangkui mon berangkat orang sepo umroh karena mon mangken deng sepo berangkat haji negara repot pak. Hulan yang ngalen daftar waiting list untuk jamaah haji Kabupaten Kota Barat kemarin itu 56 tahun. Setelah saya tanyakan kemarin 3 hari yang lalu ke Kemenak itu 27 tahun. Mon mangken sampian baiklah umur 50. Beban sampean pakun lah umur 70 mun sampean nak pertama. Jadi umur 70 ni pas daftar kina haji bila sehaji yang sepo kita. Jadi tinggal tahu sana bang haji mun anan lemak sombengen ken 7 jutaan jadi 35 juta daftar lagi umroh umat. Male depak ke Mekah. Tinggal umur Mekah tonot pun. Sana kejaran untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian khususnya nak poton nah Ibu Punani menjadi anak-anak yang soleh dan solihah yang setiap hari mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Amin Allahumma. Dan kita semuanya baik yang masih punya orang tua atau yang orang tua kita sudah meninggal, mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan solihah yang masih berbakti kepada kedua orang tua kita. Pangkat dan kedudukan kita, sekaya apapun harta benda yang kita miliki, semiskin apapun kita, sehina apapun kita, jangan sampai melupakan kedua orang tua kita. Karena apapun kesalahan yang kita lakukan selama kita masih berbakti kepada kedua orang tua kita, kesalahan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak kita akan masuk ke dalam surga Allah. Dan sebagus apapun amal ibadah kita, sebanyak apapun sedekah kita, secanggih apapun ilmu pengetahuan kita, setinggi apapun pangkat dan derajat kita, seterkenal apapun kita di dunia ini, tapi kalau tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga Allah. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat, khususnya bagi ulun pribadi dan bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya mintakan dengan hormat untuk Ustadz Dahiri, sahabat kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bi ahli al-ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم وسلم ثم قرأناه من سورة الفاتحة وختم القرآن والصداقة والدعاء إلى رحم ذكرناهم وقصدناهم وأفدنا من بركاتهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعاف عنهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan dengan ceramah yang telah kita dengarkan bersama menjadi ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para tamu undangan yang kami hormati, acara yang selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum kami tutup, selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan marilah kita tutup acara pada kesempatan pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin.
dan kepada para Al-Miftah Group untuk membawakan selawat Nabi. Selawat Nabi, salawat alam. Gue lagi. Lagu apa lagi? Dan lagi.